Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang anak abah atau pendukung dan relawan Anies Baswedan yang ingin Anies Baswedan bentuk ormas atau partai politik itu harus dicermati dengan hati-hati ya oleh Anies Baswedan dan timnya. Jangan-jangan partai politik yang nanti dibikin oleh Anies Baswedan itu menjadi partai iblis ya, karena akan menjadi tempat berlindung para koruptor baru yang sekarang bisa berlindung mendapatkan proteksi politik dari partai atau ormas yang dipimpin ya oleh Anies Baswedan. Kenapa? Karena menurut ICW 5 tahun kita di dalam pemerintahan Jokowi itu kita tidak hidup di ruang hampa, tapi kita hidup dengan menghirup udara busuk para koruptor yang terus bekerja. Trennya itu naik. Dan kita baru saja menyaksikan ya Presiden Lutfi Hasan Ishak itu bebas bersyarat setelah dia itu mendapatkan hukuman 18 tahun penjara. Diperberat 2 tahun, tadinya 16 tahun ya. Ini presiden dari partai Islam atau partai dakwah ya. Dan langsung presiden yang melakukan korupsi yang soal rekayasa daging impor ya, kuota impor daging sapi. Dia adalah mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishak, terpidana kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian, dan dia juga divonis karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang ya. Tapi kemarin tanggal Senin 6 Mei 2024 dia sudah bebas bersyarat dan terus akan mendapatkan pembinaan sampai tahun 2031 11 Mei. Ini contoh ya bahwa korupsi itu tidak mengenal agama dan tidak mengenal partai. Partai dakwah ya yang dikibarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera itu justru menjerat presidennya sendiri. Ini contoh yang memalukan dan ini jangan sampai terulang. Nanti partai yang didirikan oleh Anies Baswedan itu menjadi tempat bernaung bagi calon-calon koruptor. Dan contohnya ada, partai-partai itu kata Anies Baswedan dipertanya secara retoris kan dalam keterangan persnya yang terkenal itu, partai mana yang tidak tersandera itu. Jadi dia merasa setiap partai itu tersandera oleh kasus-kasus yang dilakukan oleh tokoh-tokoh partai itu sendiri ya. Termasuk PKS ya, sejarah sudah menyandera mereka. Presidennya itu menjadi contoh yang buruk karena orang pertama dalam partai politik era reformasi yang langsung terjerat dan dihukum, ditambah hukumnya oleh Artijo Al-Qotsar itu menjadi 18 tahun, diperberat 2 tahun dari keputusan sebelumnya, vonis sebelumnya. Kita lihat ya, itu sekarang kita lihat Yassin Limpo ya, itu juga begitu. Ini partai, tokoh partai dari Nasdem, Menteri Pertanian, berlindung di bawah partai Nasdem, tapi tetap dia korupsi yang dilakukan harus dia bayar dengan mahal, dan dia dihukum ya oleh divonis oleh hakim 10 tahun penjara dan harus membayar denda 300 juta. Tetapi dia ingin ya, biasa koruptor ingin apa? Ingin hukumnya diperingan, dan dia mengajukan kasasi kalau tidak salah ya. Tapi justru hukumannya diperberat ya oleh hakim pada pengadilan tinggi DKI ya. Jadi 12 tahun penjara. Ini kan karena terbukti Syahril Yassin Limpo yang dari Partai Nasional Demokrat pimpinan Surya Paloh itu bersalah memeras anak buahnya di Kementerian Pertanian ya. Dan hukum uang pengganti juga ditambah. Dia diwajibkan membayar uang pengganti 44
miliar lebih dan 30.000 dolar. Kalau nggak dibayar diganti dengan hukuman kurungan 5 tahun. Jadi ini contoh bahwa partai yang akan dibentuk oleh Anies Baswedan yang akan mewadahi gagasan semangat perubahan itu harus dicermati. Jangan sampai partai politik yang akan diusung oleh Anies itu akan menciptakan ya, karena merasa Anies bersih dan mereka kemudian mencoba untuk memanfaatkan kesempatan, yaitu soal kepemimpinan Anies yang terkenal menganut gagasan kesetaraan, keadilan, membela rakyat kecil, dan juga membela orang-orang yang lemah dan yang dilemahkan oleh struktural, membela orang-orang duafa, membela kepentingan orang kebanyakan. Itu bisa dimanfaatkan juga ya. Kejujuran Anies Baswedan dan kebersihan Anies Baswedan itu menjadi sarang nanti ya. Partainya Anies menjadi sarang berkumpulnya para koruptor. Biasa para koruptor itu akan mencari kesempatan ya. Dan dia mungkin akan merasa aman dan dalam perlindungan partai yang baru. Dan kita lihat ya, kita hidup di bawah situasi yang mencemaskan ya. ICW mencatat ada 731 kasus korupsi pada tahun 2023 dan jumlahnya meningkat signifikan ya. Itu kata orang ICW Indonesia Corruption Watch. Sepanjang tahun 2023 itu tersangkanya mencapai 1.695 orang dan kasusnya itu menjadi 791. Itu kata peneliti ICW Diki Anandia ya. Data itu menunjukkan korupsi di tanah air, maksudnya di Indonesia, di mana Anies Baswedan dan relawan Anies Baswedan itu hidup. Itu korupsi itu meningkat ya. Signifikan itu meningkat yang betul-betul signifikan, bermakna, sangat penting untuk diperhatikan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya ya. Kata Diki di kantor ICW di Kalibata ya. Terus peneliti ICW itu Diki juga bilang ya, tren kerugian negara itu tetap besar ya. Tahun 2003 itu berada di angka 28,4 triliun untuk kerugiannya. Coba itu buat pendidikan gratis dari SMP sampai perguruan tinggi gratis. Tapi kita jadi tetap butuh, pekerjaan susah karena uang yang harusnya dipakai untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia lewat pendidikan sehingga mereka punya peluang yang setara untuk terjadinya mobilitas vertikal itu nggak terjadi karena uang itu dikorupsi, dicolong itu sampai segitu banyak yang potensi kerugian negara hampir 29 triliun ya. Sementara tahun 2022 setahun sebelumnya itu 42 triliun, berarti meningkat tuh kerugian negaranya. Ini luar biasa ya. Indonesia kita di bawah pemerintahan Jokowi 5 tahun terakhir itu yang tersangka korupsi itu nambah dan maling-maling nambah, nggak turun ya, nggak turun. Itu kita sayangkan ya. Tahun 2019 kasusnya 271, tersangkanya 580 kasus. Nah, terus kemudian 4 tahun kemudian ya, 2023 kasusnya naik, melompat dari 271 menjadi 791. Coba, lebih dari 500 kasus, terus tersangkanya naik dari 584 tahun kemudian menjadi 1.695, luar biasa ya. Ini kita harus hati-hati dalam situasi yang udara Indonesia yang penuh dengan kebusukan, penuh dengan maling-maling yang berdasi itu. Kita harus pastikan ya, berdirinya Partai Anies Baswedan itu jangan sampai menjadi tempat berlindung ya para penjahat-penjahat baru dengan alasan perubahan.
kita harus cegah itu ya. Cegah itu. Nah, ini ada tren korupsi yang meningkat nih. Kita lihat nih datanya tren korupsi yang dikeluarkan oleh ICW ya. Jadi 4 tahun, selama 4 tahun 2019 sampai 2023. Kita lihat ya, 2019 itu yang biru jumlah kasus 271 kasus korupsi ya. Kemudian tersangkanya tahun 2019 ini menurut grafik yang dikeluarkan oleh ICW itu tersangkanya yang warna orange itu jumlahnya 580 orang. Nah terus meningkat ya, tahun 2020 menjadi jumlah kasusnya naik dari 444, tersangkanya naik 875. Kemudian tahun depan 2021 ya, ini zaman COVID, jumlah kasusnya naik 533. Kemudian yang jadi tersangka naik juga. Zaman COVID, korupsi terus sih 1173. Nah kemudian tahun 2022 itu naik juga dari tahun sebelumnya 533 menjadi 579 dan tersangkanya naik ya, menjadi 1396 dan tahun 2023 ya, tahun kemarin itu kasusnya dibanding 4 tahun yang lalu melonjak nggak kira-kira. Kalau 2019 itu kasusnya 271, tahun 2023 4 tahun kemudian menjadi 791. Dan tersangkanya itu 1000, tersangka korupsi 1695 ya. Naik melompat dari tersangka 4 tahun sebelumnya 580 menjadi 1695. Ini data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch ya. Jadi kita agak cemas juga dengan berdiri Partai Anies Baswedan atau Partai Perubahan Indonesia, katakan namanya itu mereka pengurus-pengurusnya, tokoh-tokoh partai perubahan di berbagai daerah, dari pusat ke daerah, itu potensial akan menjadi koruptor, dan bagaimana Anies bisa mencegah pengurus-pengurusnya itu korupsi. Dan Surya Paloh gagal mencegah Syahril Yassin Limpo untuk korupsi dan dia masuk penjara, ya kan? Kemudian PKS justru presidennya tidak bisa mencegah dirinya sendiri sehingga dihukum 18 tahun penjara karena rekayasa kuota impor daging sapi ya. Dan kita ingatkan ya sejak sekarang ya, dan Anies Baswedan juga sudah mengingatkan pemberantasan korupsi harus dimulai dari mana? Dari presiden ya. Pemberantasan korupsi dimulai dari sikap, dimulai dari keteladanan dari pemimpin tertinggi yaitu presiden. Ini saat dia kampanye ya. Dan kemudian apalagi ya, ini sekedar kita ingatkan ya bahwa partai yang dibentuk oleh Anies Baswedan itu bisa menjadi partai iblis jika ya korupsi itu tidak diantisipasi sekarang, dan kemudian partai pembaharuan, partai politik yang kemudian menjadi dambaan seluruh masyarakat Indonesia karena Anies punya suara dalam Pilpres kemarin sampai 25%, itu sangat besar sekali, dan itu berarti peluang juga besar untuk partai itu disusupi oleh para koruptor dan kemudian dia menjadi partai iblis karena penuh dengan iblis-iblis yang hubud dunia ya, mengejar dunia, denting dinar dan dolar tanpa mengindahkan norma-norma etika dan agama. Dan semua partai politik itu disandera oleh kasusnya masing-masing sehingga mudah dijinakkan oleh penguasa dan tunduk pada keinginan penguasa, sehingga orang yang sudah melakukan korupsi dalam partai itu tidak bisa bicara lagi, mulutnya tercahit. Apakah partai yang akan didirikan Anies Baswedan terjerembab ya pada kasus korupsi
Kita berharap tidak, tetapi jangan lupa kemungkinan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat
oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.